Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang topik selanjutnya sebelum kita masuk ke ujian tengah semester, yaitu tentang politik dan pemerintahan Indonesia. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari tentang berbagai aspek di negara-negara Asia Tenggara yang sangat penting sekali. Oke, sekarang kita giliran membahas tentang politik Indonesia dan Myanmar. Oke, next. Oke, kita bisa melihat perbedaan dua negara ini. Indonesia menggunakan sistem presidensial, yang Myanmar menggunakan sistem parliamentary atau parlemen, tapi sistemnya presidensial. Indonesia sistemnya presidensial, juga menggunakan sistem dalam perkembangannya sangat menarik. Perkembangan dari mulai kemerdekaan hingga reformasi dan era reformasi. Oke, kita lihat di sini peta Myanmar terbagi dalam beberapa provinsi. Di Indonesia juga sama. Oke, next. Oke, sekarang kita fokus dulu ke Indonesia, di mana sejak era kemerdekaan kita walaupun menggunakan sistem presidensial, tetapi kita juga mempunyai Perdana Menteri. Jadi di era kemerdekaan sampai tahun 1949 sampai perjanjian konferensi Meja Bundar, kita mempunyai presiden yaitu Presiden Soekarno, tetapi di sana juga ada Perdana Menteri. Yang pertama Sultan Syahrir, ini menjabat tahun 45 sampai 47. Yang mana kabinetnya disebut Syahrir 1, Syahrir 2, Syahrir 3. Kemudian Amir Syafruddin merupakan Perdana Menteri kedua, yang kita tahu beliau terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun. Meskipun namanya Amir Syafruddin, tetapi beliau itu Nasrani. Kemudian kabinet Amir Syafruddin 1 dan 2, dan yang ketiga 48 sampai 50 itu Dr. Muhammad Hatta, tapi tidak mempunyai wakil Perdana Menteri. Di sini juga tidak ada. Nah, berlakunya terjadi pergantian Perdana Menteri yang sangat cepat, termasuk wakil Perdana Menteri yang silih berganti ini, saya kira tidak lepas dari dinamika politik waktu itu, yang di satu sisi harus membangun sistem politiknya, tetapi di sisi lain harus berjuang menghadapi penjajah Belanda. Oke, di saat ini pula terjadi berbagai peristiwa, misalnya perpindahan ibu kota ke Jogja, kemudian ke Bukit Tinggi dan sebagainya untuk menghadapi agresi Belanda. Dan di saat itulah kita mengenal dua presiden, yaitu Amir Syafruddin Prawiranegara yang menjadi kepala pemerintahan revolusioner, pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, dan juga Mr. As'ad Datuk Mudo dari Sumatera Barat juga. Jadi sebenarnya kita mempunyai presiden selain Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Habibie, dan seterusnya. Kita sebenarnya mempunyai presiden, tapi sepertinya hilang dari sejarah. Karena apa? Ya karena dianggap beliau menjadi musuh politik dari presiden yang menang dalam sejarah itu. Mr. Syafruddin Prawiranegara, meskipun beliau berjasa sekali, termasuk Mr. As'ad juga sangat berjasa sekali dalam perjuangan kemerdekaan, tapi terlibat
diduga terlibat dalam pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Saya kira banyak sekali buku yang bisa menjelaskan beliau bagaimana sebetulnya yang terjadi. Tapi yang jelas ini fakta sejarah bahwa presiden kita ada 2 yang hilang dari buku sejarah itu. Oke, meskipun kita menggunakan sistem presidensial, tetapi dalam prakteknya menggunakan sistem parlementer, jadi ada Perdana Menteri. Kemudian memasuki era baru yang namanya Republik Indonesia Serikat atau the United States of Indonesia. Jadi kita pernah menjadi negara federal seperti Malaysia atau negara-negara. Kita lihat di sini terdiri daripada negara Indonesia, Republik Indonesia yang berwarna merah ini. Kemudian gabungan dari berbagai negara. Ada Kalimantan Barat, Dayak Besar, Kalimantan Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, Jawa Tengah, dan negara Pasundan, negara Sumatera Selatan, Sumatera Timur. Ini negara-negara yang terbentuk pasca perjanjian konferensi meja bundar. Jadi terlihat bagaimana komposisi negara federal waktu itu yang meskipun bagus mungkin, tetapi keadaan negara yang di tengah ancaman disintegrasi itu nampaknya ide negara federal ini kurang mendapat sambutan dan dianggap berbahaya bagi negara waktu itu. Oke, kemudian memasuki era demokrasi liberal setelah tahun 50 pasca Republik Indonesia Serikat. Indonesia tetap menggunakan sistem presidensial tetapi mempunyai Perdana Menteri. Nah, ini kita lihat list Perdana Menterinya, termasuk Muhammad Nasir yang dikenal sebagai Ketua Partai Masyumi, Sukiman Wirjo Sanjoyo Wilopo, Ali Sastromojo, Burhan Harahap, Ali. Juanda. Kita lihat di sini rata-rata hampir 1 tahun saja bertahan. Karena apa? Ya karena polemik di dalam tubuh parlemen itu sendiri. Jadi kita menggunakan sistem presidensial, tapi prakteknya kita menggunakan sistem parlementer. Ada Perdana Menteri, artinya dari awal kita masih mencari bentuk bagaimana sistem pemerintahan yang ideal itu. Oke, kemudian memasuki era demokrasi terpimpin. Jadi demokrasi terpimpin itu terjadi ini salah nih, mestinya tahun 50. Saya salah mengetiknya 50. Setelah 59 sampai 66. Demokrasi terpimpin itu muncul karena frustrasi dari Presiden Soekarno yang melihat kinerja Dewan Konstituante atau DPR itu tidak maksimal dalam menghasilkan undang-undang dasar yang baru. Kalau dalam beberapa literatur sebetulnya perdebatan itu berpunca dari perbedaan ideologis antara 3 kekuatan besar, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Artinya mereka memandang bahwa perlu ideologi yang paten dan sesuai untuk bangsa Indonesia, dan masing-masing ngotot tidak mau melakukan negosiasi sehingga deadlock dan tidak menghasilkan rumusan undang-undang yang baru. Melihat gelagat itu, Presiden Soekarno melakukan dekret yang terkenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, sejak itulah Presiden Soekarno menerapkan yang namanya demokrasi terpimpin, kemudian terkenal dengan USDEK itu, Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, Kebebasan Indonesia. Namun di sisi lain Presiden Soekarno membubarkan partai yang dinilai menghambat gagasan-gagasan beliau untuk membentuk Undang-Undang Dasar itu. Yang pertama Masyumi yang diketuai oleh Muhammad Nasir dan
Partai Sosialis Indonesia. Jadi pembubaran organisasi itu sudah ada sejak dulu. Nah, sebagai pendukung utama Nasakom itu sering diasosiasikan dalam 3 klaster ini. Nasionalis itu diwakili PNI dan partai-partai yang berhaluan nasional. Agama itu diwakili oleh NU, partai NU. Jadi dulu NU itu bukan organisasi kemasyarakatan tapi partai politik yang kemudian menjadi partai politik dan bertanding dalam berkompetisi dalam politik nasional. Dan komunis diwakili oleh partai komunis dan partai-partai lain yang berhaluan kiri. Itu demokratis terpimpin yang kemudian gagal karena ada peristiwa G30 SPKI dan diganti oleh Presiden Soeharto. Oke. Secara umum Indonesia menggunakan sistem presidensial. Jadi dulu ketika Presiden Soekarno sudah ada Dian Konstianto tapi gagal. Kemudian komposisi itu dipertahankan oleh Presiden Soeharto dengan tidak menggunakan Perdana Menteri tapi langsung memperkuat sistem presidensial dengan menganut sistem presiden itu ada mandataris MPR. Jadi presiden itu dipilih melalui sidang umum MPR yang merupakan gabungan antara DPR dan utusan daerah termasuk TNI Polri. Kemudian mengajukan berdasarkan musyawarah mufakat siapa yang menjadi presiden. Sistem MPR sebagai mandataris presiden itu kemudian berakhir tahun 98 seiring dengan reformasi dan lengsernya Presiden Soeharto. Kemudian presiden betul-betul menjadi superpower karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pilpres. Nah, kemudian DPR fungsinya tentu sebagai lembaga legislatif yang menyusun undang-undang, tetapi faktanya presiden menjadi domain power yang sangat luar biasa di Indonesia dengan sistem pemilu yang cenderung liberal karena membutuhkan banyak modal dan juga berbagai strategi yang cukup menguras energi karena pemilihan langsung berbeda dengan sebelumnya yang dipilih oleh MPR. Oke, sekarang Myanmar. Jadi Myanmar itu menggunakan sistem parlementer tetapi bicameral, artinya mempunyai dua dewan yang mana dalam sejarahnya Myanmar itu dikuasai oleh junta militer. Ada 2 partai dominan di Myanmar, yaitu National League for Democracy dan Union Solidarity and Development Party. Selain ada partai kecil yang kurang mendominasi. Oke, kita lihat bagaimana perjalanan Myanmar membentuk sebuah pemerintahan yang sekarang dianggap lebih demokratis. Oke. Yang sekarang presidennya bernama Win Myint dari Partai National League for Democracy dan menjadi anggota ASEAN baru 1997. Dengan Perdana Menteri, di sana tidak ada Perdana Menteri, tapi dinamakan sebagai State Councilor. Dan sekarang Aung San Suu Kyi yang terkenal sebagai peraih Nobel itu dari partai yang sama, yang sebelumnya dipimpin oleh junta militer, tapi karena mungkin pengaruh desakan asing dan sebagainya, Myanmar kemudian bisa lepas dari
junta militer itu. Nah, kita lihat serial perjalanan, artinya di sini presiden the head of state ini sebagai simbol, tapi yang paling berperan dalam pemerintahan yaitu state councilor atau sama dengan perdana menteri. Oke. Pada awal sejarahnya, setelah merdeka 48, wilayah Myanmar itu ternyata dikuasai oleh kelompok nasionalis Cina yang sekarang berdiam di Taiwan. Makanya ini bendera Taiwan atau Kuomintang itu sama persis dengan bendera Myanmar yang waktu itu bernama Burma, dan perdana menterinya UNU yang kemudian menjadi salah satu inisiator gerakan non-blok bersama Presiden Soekarno. Jadi pengaruh Kuomintang atau kelompok nasionalis Cina itu sangat kuat sehingga benderanya sama persis dengan bendera Burma waktu itu. Oke. Kemudian pemerintah nasionalis itu dikudeta oleh kelompok militer Myanmar yang mengubah negara Myanmar itu menjadi Socialist Republic of the Union of Burma. Di negaranya masih tetap Burma karena waktu itu dipimpin oleh junta militer juga. Yang melakukan kudeta itu Jenderal Ne Win yang mendirikan partai Burma Socialist Program Party. Jadi dari Partai Sosialis Burma dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara itu menjadi negara sosialis. Itu berjalan 62 setelah Kuomintang runtuh, kemudian Kuomintang di Myanmar, kelompok Kuomintang di Myanmar runtuh, kemudian dikudeta oleh junta militer 62 sampai 88. Oke, kemudian dikudeta oleh kelompok militer lain, kemudian mengubah Myanmar menjadi Union of Myanmar. Ini dari partai yang sama tetapi kelompok politik yang berbeda. Sao Mau ini juga junta militer sampai tahun 2011 sebelum akhirnya terjadi dinamika politik di Myanmar. Kemudian lahir yang namanya Myanmar dengan bendera yang berbeda pula, yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Jadi kita lihat di sini metamorfosis dari Myanmar, mulai dari Burma diisi oleh kelompok nasionalis, kemudian Union of Burma ini dipimpin oleh kelompok militer berhaluan sosialis. Itu unik sekali, biasanya militer itu anti kepada partai politik, tetapi dia menggunakan elemen partai sosialis untuk memimpin Myanmar sebelum akhirnya terjadi reformasi tahun 2011 dan orang sipil pertama setelah junta militer itu memimpin Myanmar itu Aung San Suu Kyi. Oke, di Myanmar sendiri terjadi, kalau kita kenal Myanmar identik dengan Rohingya, tetapi Rohingya itu sebetulnya bagian masalah Myanmar saja, karena ternyata di dalam negeri itu terjadi banyak sekali separatisme yang kita lihat di sini. Justru seragamnya lebih modern, penampilan lebih modern, seperti Kachin Independence Army ini berjuang untuk kemerdekaan Kachin State. Kemudian Karenni Army ini untuk Kaya State. Ini mirip sekali dengan tentara RRC. Kemudian United Wa State Army ini negara bagian state. Kalau kita lihat perlengkapan militernya sudah canggih sekali. Sedangkan di sini Rohingya yang kita kenal sampai sekarang disebut sebagai salah satu pemicu ketegangan di daerah Rakhine State ini. Yang kita lihat justru mirip kelompok-kelompok separatis
seperti teroris dan sebagainya. Ini justru yang di sini tidak menjadi berita, yang perlengkapannya militer sudah canggih, terorganisir, tidak menjadi berita dan tidak menimbulkan krisis bagaimana Rohingya. Saya kira penting untuk Anda teliti lagi kenapa separatisme di negara-negara bagian yang Kachin State, Kaya State, Hua State ini tidak semasif dampak yang ditimbulkan dibanding dengan Rakhine State yang kemudian terjadi pengungsian besar-besaran dan krisis kemanusiaan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.